Ini akan ada alert minimal 3. Kita bakal harus minimal 3. Akan muncul barcode yang kita checklist tadi. Oke, kembali lagi. Jadi kita akan menjelaskan halaman member. Deeper juga sama. Kita bisa menambah, menghapus, dan mengedit. Member ini untuk misal kita misal pelanggan sudah berlangganan dengan toko tersebut, nanti dapat sebuah member dari toko tersebut. Kita coba tambah nomornya, misalnya Dika, terus nomor teleponnya terus itu juga telah mengedit dan menghapus dan mencari seperti kategori dan produk yang tadi. Oke. Nah, member kita juga bisa mencetak member. Oke. Sini akan muncul barcode. Nah, ketika kita sudah menjadi member, kita akan mendapatkan potongan diskon ketika kita transaksi ketika akan melakukan transaksi di toko tersebut. Kita akan melakukan diskon sesuai dengan apa yang toko tersebut bagikan kepada member tersebut. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari kategori produk dan member dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu CRUD di sistem kami, yaitu CRUD daftar supplier. Mengapa supplier ini penting? Dikarenakan pada saat kita akan membeli suatu produk untuk nantinya dapat kita siapkan untuk penjualan di toko, maka kita harus membeli produk-produk tersebut ke suatu supplier. Nah, dengan adanya halaman ini, kita dapat melaksanakan pengelolaan supplier dengan baik. Sekarang kita akan mencoba untuk melaksanakan salah satu fungsi dari kelola metode ini. Yang pertama itu ada metode tambah, lalu ada metode edit, dan juga hapus. Di dalam daftar ini terdapat beberapa kolom yang nantinya menjelaskan dari atribut atau karakteristik dari supplier yang kita beli, yaitu terdapat nama, telepon, dan juga alamat. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana pada saat kita melaksanakan root dari daftar supplier. Kita klik tambah, lalu isi setiap kolom yang telah disediakan. Masa depan menggema, inovasi bagi semua dalam tangan yang berjaya. Maka supplier berhasil disimpan. Apabila kita ingin mengedit dari data yang telah kita simpan tadi, kita dapat mengklik ikon pencil di sebelah kanan pada kolom yang berlogokan pengaturan. Setelah kita klik, akan muncul isian dari sebelumnya yang nantinya dapat kita edit. Sehingga pada saat apabila ada yang salah mengenai penginputan data sebelumnya pada tambah, kita dapat mengedit di dalam metode ini. Apabila kita ingin menghapus dari salah satu daftar yang ada di sini, kita dapat mengklik ikon tempat sampah, lalu akan muncul alert mengenai validasi apakah yakin ingin menghapus data tersebut. Jika ya, maka data tersebut berhasil dihapus.
supplier ini nantinya dipakai untuk transaksi pembelian. Nah, pada saat kita menginputkan pada pembelian, nanti kita akan mendapatkan nama dari supplier tersebut. Tentunya, dalam point of sale terdapat transaksi untuk melaksanakan pembelian dan penjualan. Di dalam sistem kami, terdapat dua jenis transaksi. Yang pertama, transaksi pembelian, dan yang kedua itu transaksi penjualan. Dalam sidebar, terdapat beberapa tombol untuk nantinya bisa diklik untuk melaksanakan transaksi. Untuk transaksi penjualan, kita mengklik transaksi baru. Pada halaman ini, kita dapat melaksanakan transaksi penjualan. Apabila kita ingin melaksanakan transaksi penjualan, maka kita harus memilih terlebih dahulu produk mana yang akan dibeli oleh pembeli. Seperti contohnya, kita memilih anggur hijau sebagai produk yang akan kita jualkan. Apabila kita telah memilih produk yang dibeli oleh pembeli, maka kita harus melihat terlebih dahulu apa saja yang telah diinputkan. Untuk yang tadi dipilih, di dalam tabel tersebut kita dapat melihat kode, nama, harga jual, stok, dan juga diskon dari produk yang kita pilih. Di dalam tabel ini juga terdapat jumlah dan juga subtotal. Untuk jumlah, itu merupakan jumlah dari barang yang dibeli oleh pembeli. Apabila kita menambahkan jumlahnya, maka otomatis subtotal yang ada di sini bertambah. Ini terjadi dikarenakan harga jual dikali dengan jumlah yang telah diinputkan. Lalu, di dalam halaman ini terdapat beberapa kolom yang nantinya dapat terisi dengan sendirinya, juga dapat diisikan oleh petugas. Untuk yang pertama itu ada total. Total ini berfungsi untuk menampilkan jumlah dari keseluruhan produk yang dipilih. Lalu apabila pembeli merupakan seorang member, maka kita dapat memberikan diskon member kepadanya. Dengan klik ini, lalu kita memilih nama dari member yang membeli. Setelah dipilih member, maka akan muncul dari berapa diskon member yang ia dapatkan. Lalu, dalam kolom selanjutnya terdapat total diskon. Untuk total diskon, itu merupakan total yang akan diberikan kepada pembeli, yang mana ini merupakan perhitungan dari diskon dari produk, yang di sini juga diskon dari member. Sehingga apabila total dikurangi dengan diskon, maka akan menghasilkan bayar. Untuk bayar, ini merupakan jumlah nominal yang harus dibayar. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kolom diterima, itu dapat diisi oleh petugas. Berapa nominal uang yang diberikan kepada petugas. Seperti contohnya, untuk bayar itu 35.000. Maka otomatis pembeli harus memberikan uang kepada petugas lebih dari bayar. Seperti contohnya, kita akan menginputkan Rp40.000. Nantinya, pada kolom kembali akan terisi secara otomatis berapa kembalian yang akan diberikan kepada pembeli. Apabila produk yang dibawa oleh pembeli sudah selesai untuk diinputkan, kita dapat mengklik untuk tombol simpan transaksi. Lalu ada pesan konfirmasi, apakah Anda yakin ingin menyimpan transaksi ini? Jika sudah, maka kita klik untuk ya disimpan. Setelah itu, ketika kita mengklik tombol simpan yang tadi, kita akan diarahkan ke halaman selesai yang menampilkan bahwa informasi data transaksi telah selesai. Artinya, inputan tadi transaksi berhasil dimasukkan ke basis data. Lalu di sini terdapat dua tombol yang digunakan untuk melaksanakan aksi setelah input transaksi. Ada untuk cetak ulang nota dan juga untuk kembali ke transaksi yang baru. Apabila kita ingin melaksanakan atau melihat nota dari transaksi yang tadi, kita dapat mengklik cetak ulang nota yang nantinya akan menampilkan nota dari transaksi yang telah kita lakukan sebelumnya. Ini merupakan contoh dari nota transaksi yang tadi. Apabila kita ingin menyimpannya, kita klik untuk tombol simpan. Maka otomatis nantinya dapat tersimpan di file yang ada di PC atau komputer kita. Apabila kita lupa atau ada kesalahan dalam transaksi sebelumnya, kita dapat menuju ke transaksi aktif.
untuk transaksi aktif ini berfungsi untuk seperti yang tadi saya bilang, apabila ada kesalahan atau hal-hal yang lupa mengenai transaksi yang sebelumnya, kita dapat mengakses transaksi itu dengan mengklik halaman ini. Nah, pada saat kita mengklik halaman transaksi aktif, kita dapat melihat transaksi yang telah kita lakukan sebelumnya, dan kita dapat memanipulasi apa yang akan kita perbaiki dalam halaman transaksi yang sebelumnya. Seperti contohnya, apabila kita lupa untuk menambahkan satu jumlah dari produk tersebut. Apabila kita simpan, tidak bisa. Masa depan menggema, inovasi bagi semua dalam tangan yang berjaya. Karena kita harus menginputkan kembali uang yang diterima. Harapan teknologi, setiap pixel impian yang terwujud pasti. Maka nanti kita dapat melihat perbaikan dari transaksi yang sebelumnya, dari transaksi yang kita edit yang tadi dilakukan di transaksi aktif. Setelah kita melaksanakan transaksi, pastinya harus ada riwayat dalam transaksi tersebut. Nah, kita bisa melihat riwayat tersebut di halaman penjualan dengan mengklik tombol ini. Maka di sini akan memperlihatkan riwayat transaksi yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa yang tadi kita melaksanakan transaksi dengan menginputkan yaitu anggur hijau sebanyak 3 jumlah. Itu merupakan proses transaksi penjualan dari mulai kita membeli barang, menentukan harga, menerima dari uang diterima dari pembeli, juga memperbaiki transaksi apabila transaksi yang sebelumnya itu gagal atau ada yang lupa. Nah, kita juga bisa melihat riwayat tersebut di dalam daftar penjualan yang telah disediakan di sini. Mari kita lihat proses transaksi yang dilakukan dengan menggunakan scan barcode yang biasa dilakukan di toko-toko yang menggunakan komputer atau PC sebagai alat transaksinya. Dalam tangan yang berjaya, komputasi awan semesta baru terbuka. Data mengalir jaringan tak terjelajahkan. Dari ide kecil raksasa terbangun. PT Innovindo menapa zaman baru. Wajah dunia berubah di genggaman canggih. Teknologi berbicara suara seribu. Jadi di data pembelian ini berfungsi untuk memastikan stok dalam produk tetap ada atau menambahkannya. Contohnya di sini stok ST stoknya adalah 0, maka kita akan menambahkannya di transaksi pembelian. Caranya dengan mengklik transaksi baru, lalu memilih supplier. Nah, di sini di halaman transaksi pembelian kita memilih produk yang mana yang akan kita beli dan kita masukkan jumlahnya. Setelah memasukkan jumlahnya, kolom total akan otomatis menghitung total harga dari produk yang kita beli. Untuk diskon, kita bisa memasukkannya jika supplier memberikan diskon kepada kita. Nah, di kolom bayar akan otomatis memotong total harga yang tadinya 500 menjadi 450. Yang dipotong karena kita mendapatkan diskon 10%. Jika transaksi di sini sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka bisa klik simpan. Transaksi yang kita tambahkan tadi maka akan masuk ke dalam tabel ini, dan produk yang tadi stoknya 0 maka akan bertambah menjadi 100. Nah, di sini kita juga bisa melihat detail